Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, yang Anda sudah diberkati lewat channel Metanoia, jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sehat. Ambil alih hidup kami supaya bukan kami lagi yang hidup, tapi hidup-Mu lah yang nyata di dalam kami. Sehingga kami tidak menghujat, tidak menghina. Ucapan kami semuanya untuk membangun, untuk menegakkan kebenaran, keadilan. Ambil alih lidah mulut bibirku ya Roh Kudus, supaya tidak ada ucapan kata-kata yang menghina menghujat siapapun. Tetapi aku di sini untuk membicarakan kebenaran dan menuntut keadilan bagi bangsa ini, supaya kami boleh menjadi negara yang benar dan adil. Kuasa yang bukan berasal dari Yesus saya patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa jin kami patahkan dalam nama Yesus. Kuserahkan semuanya dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Dalam Yesus yang kudus saya berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan dikasihi, barusan saja saya mendengar video ya. Videonya Pendeta Basaman. Kalau nggak salah namanya itu ya. Saya udah kenal lama sama beliau. Walaupun belum pernah tatap muka tapi telepon-teleponan. Tapi namanya agak sulit kadang disebutkan ya. Yang saya bisa sebutkan yaitu tadi Basaman kalau saya nggak salah. Saudara, videonya ini menarik ya. Membahas tentang Muhammad KC bagaimana bisa sampai ke pengadilan internasional atau ke HAM internasional ya. Ke HAM internasional. Nah, jadi langkah-langkahnya diceritakan oleh Basaman ini, tetapi saya tidak tahu sampai di mana sekarang berjalan pengurusan secara administrasinya bisa ke Mahkamah Internasional atau ke HAM internasional. Tapi walaupun demikian kita tetap mengucap syukur karena masih ada yang mau menyuarakannya. Karena saya melihat ya sudah mulai redup, tidak ada lagi yang menyuarakan tentang Muhammad KC ini ya. Mulai redup. Biasanya begitu, kita sebagai orang Kristen, sebagai pendeta-pendeta, awal-awal mulanya panas-panas tapi lama-lama redup. Nah, puji Tuhan, dengan adanya video tadi saya juga bangkit semangat saya lagi untuk membicarakan Pak Muhammad KC, karena beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar dari istrinya yaitu Ibu Watma, Pak Muhammad KC juga belum bisa ditemuin langsung face to face ya, hanya bisa lewat video call dengan alasan katanya aturan lembaga pemasyarakatan demikian karena menjaga penularan COVID-19 ini. Saya juga lagi berusaha, namun belum saya lakukan sih. Ya, masih ada dalam pikiran saya yang bisa saya mau telepon gitu. Tetapi karena Ibu Watma, waktu WA terakhir, saya katakan gimana Bu? Udah bisa berjumpa? Belum, pasti video call Pak. Sudahlah, kita sabar aja, tunggu waktu Tuhan. Ya udah, saya pikir begitu. Akhirnya saya agak kendor ya, untuk berusaha menghubungi orang-orang tertentu. Ya saya tahulah ya, kalau komandan sama komandan ketemu masa nggak bisa sih. Misalnya ya, Bupati Ciamis atau Wali Kota Ciamis ya, bawa kita ke Kalapas, masa nggak bisa sih. Atau Kapolres atau Dandim atau apa-apalah ya, yang setingkat-tingkat dia lah kan. Atau dari Jakarta ini telepon ke sana kan begitu. Tapi karena Ibu Watmawati bilang ya kita sabar aja katanya, tunggu waktu Tuhan. Saya pikir ya itu yang terbaik sebenarnya gitu loh. Jadi
Saudara, kita jangan melupakan ya peristiwa Pak Muhammad Kc ini, tetap kita ingat dan kita terus mendukung ya. Bagi saudara-saudara yang mau mendukung ya, di deskripsi kita buat tuh nomornya ya, nomor banknya Ibu Watma untuk Pak Muhammad Kc ya. Tetap kita harus dukung saudara. Jadi nggak sabar lagi ya, Anda mau lihat nih langkah-langkah apa yang harus dibuat kalau mau sampai ke Mahkamah Internasional atau ke HAM internasional. Ya, saya sih dengar tadi memang agak ribet ruwet, tetapi ya kalau kita mau bersatu ya semua gereja-gereja, nggak ada yang sulit ya. Kalau pendeta-pendeta yang mengatakan dia pendeta besar, atau yang dikatakan orang dia pendeta besar karena jumlah jemaatnya banyak, gedungnya besar karena duitnya juga banyak yang masuk ke gereja, karena jemaatnya juga ada puluhan ribu. Ya seharusnya kalau mau kerjasama sih bisa. Karena semua itu kan pasti pakai dana. Tapi jangankan kerjasama, untuk mengakui dia sebagai pengerja aja, gereja yang lama saja sudah menolak gitu loh. Ya, atau mengkhianati gitu ya. Jadi gimana? Nah, tapi Siri Suli Lubis ini walaupun seperti ini ya, yang saya bisa buat seperti ini untuk mengingatkan terus bahwa Pak Muhammad Kc masih ada dan belum ingkrah ya, belum ingkrah karena masih ada proses hukum yang sedang dilakukan, yaitu banding ya. Kita doakan supaya semua berjalan dengan pimpinan Tuhan dan Tuhan bela Pak Muhammad Kc hukumannya sehingga dikurangi seringan-ringannya ya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pas turun bandingnya nanti toto tinggal sebulan lagi atau bebas. Gak ada yang mustahil kalau kita mau berdoa terus ya, dua puasa di rumah masing-masing. Kami sering doakan sih ya, anak saya, hampir semua anak saya ya selalu doakan gitu loh, ganti-gantian. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita lihat nih ya, apa yang dikatakan saudara kita Basaman tadi. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk Pak Tony, bagaimana Pak kabar ke Mahkamah Internasional tentang kasus MKC ini Pak? Apakah bisa disampaikan kepada kami perkembangannya bagaimana Pak? Untuk ada dua jalur, ke PBB dan ke International Amnesty ya. Kalau ke PBB itu goal terakhir ya, karena pertama supaya clear, di Amerika itu alergi dengan penistaan agama. Tidak ada, itu hanya di daerah di negara-negara syariah. Dan Indonesia itu bukan syariah, di bawah PBB yang harus ke PBB. Itu target puncak kita tentunya. International Amnesty itu kebetulan saya untuk Amerika dan Belanda. Ya, sedang membawa juga, yang sudah ada respon itu adalah di adalah di Belanda. Ya, sudah ada respon. Dan tentunya nanti kita, dan saya juga bergerak dengan murtadin di internasional. Mereka sudah mendengar juga ke sana. Jadi untuk ke PBB itu adalah harus berupa organisasi. Ya, saya kan masih berupa wadah, kita ada tim Injustice ke arah sana. Dan kebetulan Abi ada di sini. Nah, Abi ada di sini untuk sementara ini kan proses untuk dia mendapatkan surat di sini, ada proses kan. Nah, prosesnya nggak kayak Supermi. Nah, kalau kita dengan berbagai macam cara tentunya, Pak Kamarudin juga sedang bergerak dengan arti kata yang menjadi fokus di bawah PBB itu apa? Ya, dua hal. Ada pelanggaran keras karena Indonesia harus submit, harus tunduk kepada PBB di dalam HAM. Dua, pelanggaran keras digebugin. Kalau digebugin ya banyak kasus digebugin. Tentunya kan nggak satu kasus, dari seluruh dunia lapor. Dan kalau digebugin, semua orang masuk penjara digebugin juga di Indonesia ini. Karena kasus ini muncul. Dan yang paling menarik adalah apa? Dilumuri kotoran. Itu akan membuat HAM seluruh dunia bergerak. Nah, tapi kan tembusnya juga nggak begitu mudah ke PBB itu. Ya, dilumuri kotoran, bahkan dimasukkan ke kotoran. Nah, itu perjalanan tentunya misi-misi yang akan ada, visi dan misi. Nah, once we touch the PBB, ya nanti kita masuk ke PBB, baru kita buka semua
ada injustice, ada ketidakadilan di Indonesia. Ya, ketidakadilan apa saja di Indonesia itu? Ya, kita buka kasus 98, satu paket nantinya. Ya, jelas Kompas sudah mengatakan 1.000 orang perempuan diperkosa, 1.000 orang dibunuh, itu dari Kompas aja. Ya, dan kita banyak aktivis-aktivis selama ini nggak didengar. Ya, masuk ke PBB karena banyaklah kalau kita itu target kita. Nah, kasus baru ketidakadilan di mana bukan penistaan agamanya, karena di sini nggak ada penistaan agama, alergi, mereka malah nggak mau dengar. Ya, di mana gereja ditutup, masjid dibuka, itu kan ketidakadilannya, bukan masalah penistaan agamanya. Kalau kita berbicara agama, itu kita akan muncul ya dengan dari zamannya bukan penistaan agamanya, saya make clear. Dari zamannya Yusuf Roni sampai sekarang nggak tahu, nggak jelas hukumannya apa. Kita banyak tokoh-tokoh yang lain, Mano Arfa, yang Rusli kan, ketidakadilan itu akan muncul semua, dan Indonesia harus taat dan tunduk dari PBB-nya. Kedua, Indonesia tuh tergantung sama Amerika. Maaf ya, bukan karena saya orang Amerika. Tergantung ekonomi atau apa. Jadi kadang-kadang. Tetapi Jokowi itu udah dilihat sama internasional. Itu aja nilai plusnya. Jadi kembali lagi ke arah sana. Dan ada kendala juga, saya harus boleh jujur. Waktu saya pertama dimasukkan ke diutus menjadi ini, saya terus terang saya gaptek, dan saya perlu teman-teman ya, kita sudah bikin press release ya. Press release itu kan tim lawyer dari Indonesia tuh ngasih 8 lembar dan bahasa Indonesia ya, dan itu ditujukan ke 20 tembusannya ke presiden juga, ke Menko Polhukam juga, ke DPR, MPR, dan itu mengutus saya di sana. Jadi saya nggak bisa mundur di poin ini. Nah, kembali lagi 8 lembar itu kita sudah bikin satu press release oleh seorang wartawan di Amerika. Dari press release itu sudah disebarkan kemana-mana. Itu langkahnya. Nah, banyak teman-teman pendeta Indonesia mendukung saya waktu itu. Kasus MKC pertama-pertama. Mau memperkenalkan dengan dengan senator, dengan karena kalau ada senator, di sini ada 100 senator ya. Setiap state ada 2 senator dari Kongres itu. Ya, akan lebih cepat suaranya, bahkan senator itu didengar. Nah, kembali lagi dengan kasus MKC dan Saifuddin Ibrahim itu kan itu karena dia koordinatornya. Banyak pendeta Indonesia tiarap semua. Sorry, saya ulangi. Tiarap semua. Banyak orang Indonesia bilang, oh Pak Tony enak aja ngomong di Amerika. Men, di sini saya grup aja 200 lebih pendeta Indonesia di Amerika. Di dalam satu grup, belum yang nggak masuk grupnya. Siapa yang berbicara? Saya mau tanya. Apa sih saya untungnya? Ya, mereka kalau udah di Amerika lupa mereka. Urusannya nggak mau tahu lagi. Padahal dulu mereka dianiaya juga, ditindas juga, sampai dapat suaka politik di sini. Sudah menikmati susu dan madunya. Nah, nggak ada. Coba lihat siapa pendeta Indonesia yang di Amerika yang teriak-teriak untuk Indonesia. Buat saya apa untungnya? Ya, pulang saya bisa ditembak. Ya, apa? Karena itu kewajiban, bukan saya mau jadi pahlawan, kewajiban bagi hamba Tuhan untuk menolong keadilan, menindas orang ketidakadilan, walaupun ada ketidakadilan di dalam pengadilan. Tetapi kita tetap harus berjuang. Nah, ini bukannya saya mau apa sih untungnya dapat duit, kagak. Bonyok iya. Ya, bahkan sekarang ini malah pendeta-pendeta saya mau diusir dari sinode saya gara-gara bela MKC. Nah, semua nggak ada yang teriak. Jadi I'm single fighter, tapi saya tahu waktunya Tuhan, kita tetap berjuang. Nah, sekarang sendiri mana orang-orang yang memuji-muji MKC dulu? Tiarap semua. Ya, pendeta-pendeta. Yang muji-muji Saifuddin Ibrahim tiarap semua. Saya mau dipecat aja. Saya berapa kali dari sinode katanya. Pak Tony, saya bilang pecat saya. Gara-gara bela MKC nggak berani juga. Ya, bukan saya apa-apa, pecat saya bilang. Kalau saya salah ya saya juga ngaku. Kalau memang saya sesat, saya khotbah 3 kali 4 kali kok di YouTube. Ya, kalau saya gara-gara MKC, gara-gara belain Saifuddin, saya bukan belain Saifuddin pribadinya. Ya, karena di sini juga kenyataannya banyak pendeta-pendeta nggak benar, abal-abal, ya melanggar hukum di Amerika. Banyak. Nah, pendeta pun pada diam semua. Dan saya nggak akan, I never kiss anybody
bam, ya, saya nggak akan cium-cium pantat orang lain. Ya, saya akan tetap berjuang bersama Yesus. Tapi satu hari sebentar lagi akan timbul juga. Nah, kita akan lihat dulu. Untuk sementara pendeta tiarap semua, hamba-hamba Tuhan yang bahkan yang di Indonesia seperti Anda masih teriak-teriak kasus MKC. Mana di sini pendeta? Tapi satu hari, ya nanti entah itu caranya, waktunya Tuhan. Nah, Saifuddin Ibrahim kan kuncinya di dia. Ya, saya kemarin bilang langsung aja gedor, walk in, masuk ke PBB. Nah, tapi kan kondisinya belum kuat sekarang ini. Ya, jadi kan ada step-stepnya. Jadi tenang saja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya ditinggalin banyak pendeta, bahkan dihujat oleh banyak pendeta. Ya, saya bilang kalau saya salah, tegur saya, nggak usah sinode, negur saya. Ya, tapi kan semuanya sedang terbuka. Ya, apa segala mereka mau cuci tangan, mau apa. Ada beberapa orang yang masih mau nyumbang, nggak mau bersuara. Ya, masih ada, nggak semuanya ya. Nah, dulu kan Saifuddin Ibrahim itu dilingkupi oleh orang-orang karismatik Pentakosta. Benar nggak? Sekarang orang-orang yang ketakutan semua, yang nongol-nongol yang masih mendukung orang-orang. Kita nggak berbicara denominasi di sini lah ya, tapi ya ini kenyataan. Kita tetap progresif, ya kita tetap progresif. Ada sesuatu yang nggak bisa saya ungkapkan, ya dong, bukan rahasia, not necessary. Jadi tetap berjuang Pak Pavel dalam dalam perjuangan kita untuk nama Yesus ya, di dalam ranah dan talenta yang Tuhan berikan. Teman-teman, ayo mari. Luar biasa. Ya, maju terus. Kita sudah dengar ya apa yang dia katakan. Tinggal kita aja gimana. Khususnya nih pendeta-pendeta yang jemaatnya banyak nih. Ya, yang perpuluhannya gede-gede nih. Yang gerejanya besar-besar. Ada puluhan ribu, ada 20.000, ada 100.000 ya. Kalau mau kerjasama gampang sekali, bisa dilakukan. Saya yakin. Tapi kalau nggak mau kerjasama ya susah ya. Biasanya begitu, saudara. Orang yang lagi berani memberitakan kebenaran begitu, kita dukung. Tapi ketika dia ada masalah, ya hangatnya sebentar aja. Maaf ya, seperti kotoran ayam, tai ayam tuh kalau baru keluar dari pantatnya itu panas, sebentar dingin. Sama seperti kerupuk. Kita baru angkat tuh dari penggorengan, luar biasa kembangnya. Tapi sebentar di luar kena angin, kempes. Jadi begitu juga. Saya tahu. Banyak sekarang yang masih mendukung Pak Saifuddin. Dan saya setuju aja, Anda mau dukung, tak dukung lewat apa. Tetapi kalau nanti misalnya ada apa-apa dengan beliau, jangan kita mundur juga gitu loh maksud saya. Walaupun saya kelihatan saudara seolah-olah tidak sepaham, tidak sejalan dengan dia. Tapi kalau ada persoalan dengan dia, ya saya pasti berbuat sesuatu gitu loh. Apalagi persoalannya itu di Indonesia gitu loh. Pasti berbuat sesuatu. Minimal saya harus datangi lah. Harus saya doakan. Ya. Kalau perlu bantu liput, saya liput kan begitu. Mari kita berdoa ya. Supaya semuanya berjalan dengan baik prosesnya ini. Pak Kamarudin dan juga timnya semua bekerja dengan baik. Ya. Saya juga punya kerinduan sih mau ke sana, tetapi kan ini Lebaran ini macet ya, tapi kita nggak tahu lah nanti Lebaran keberapa. Kalau sudah nggak macet, ya kita ada rencana sih mau ke sana. Mari kita doa. Tuhan Yesus, urapi kami, Roh Kudus pimpin tuntun kami supaya kami tetap mencintai hamba-hamba Tuhan yang teraniaya, khususnya Pak Muhammad Kaci yang masih di penjara. Tuhan tolong berikan kekuatan baginya, berikan kesehatan. Istri dan anaknya yang ditinggalkan Tuhan urapi, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Kalau ada niat-niat orang coba yang berbuat jahat, gagalkan dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu, patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.